Anak-anak hebat, sekarang saatnya kita bersama-sama mau mengeksplor informasi atau pengetahuan muatan pelajaran IPA tema 6, subtema 1 sampai 3. Untuk mengawalinya, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Coba amati baik-baik. Gambar apa? Gambar menjelaskan tentang apa? Betul sekali, gambar yang menjelaskan tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang dimulai atau diawali dari bayi, berikutnya masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Adapun materi pembelajaran yang harus kalian kuasai, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, pubertas pada masa remaja. Yang ketiga, ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Keempat, membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Kelima, perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Keenam, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Ketujuh, ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kedelapan, menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Kesembilan, menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah agar kalian sebagai siswa kelas 6 dapat pertama menuliskan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, dapat menjelaskan perbedaan pengertian pertumbuhan dengan perkembangan. Ketiga, dapat menjelaskan pengertian masa puber. Keempat, mengidentifikasi ciri-ciri fisik pada anak laki-laki di masa pubertas. Kelima, dapat mengidentifikasi ciri-ciri fisik pada anak perempuan di masa pubertas. Keenam, dapat menjelaskan cara menyikapi masa pubertas. Ketujuh, dapat mengidentifikasi cara remaja laki-laki menjaga kesehatan di masa pubertas. Kedelapan, dapat mengidentifikasi cara remaja perempuan menjaga kesehatan di masa pubertas. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat capai karena sangat bermanfaat bagi diri kalian masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu membantu kalian menyampaikan rangkuman materi yang perlu dibaca dan perlu dipahami secara berulang-ulang ya oleh kalian ya sampai kalian benar-benar paham. Kali ini kita mau baca bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan dari rangkuman materi ini ya. Rangkuman materi muatan pelajaran IPA tema 6 subtema 1 sampai 3. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh manusia yang dapat kita amati dari ukuran tubuh yang terus bertambah tinggi dan besar. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia yang dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Dari dua kalimat penjelasan ini menjelaskan sangat berbeda ya, pertumbuhan dengan perkembangan. Berikutnya, proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu masa bayi, balita atau bawah 5 tahun,
anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Ya. Nah, kalian ini anak-anak kelas 6, ya, pastinya sudah ada di antara kalian yang mengalami masa pubertas, ya. Pada masa pubertas, seorang anak akan mengalami perubahan fisik dan tingkah laku. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Pubertas dialami pada masa remaja. Menurut World Health Organization atau WHO, masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, melihat rentang usia masa pubertas, tentunya kalian sebagai siswa kelas 6 ada pada rentang usia masa pubertas. Karena itu kalian perlu pengetahuan tentang pembelajaran ini guna ya menjaga, memelihara ya pribadi kamu masing-masing. Pada saat pubertas, organ reproduksi laki-laki maupun perempuan mengalami perkembangan. Fisik mengalami perubahan yang cepat dan bertahap. Mengalami perubahan pola pikir, berkeinginan mencoba hal-hal baru, serta mengalami perubahan tingkah laku. Betul atau tidak? Betul atau betul? Sangat betul ya. Ada di antara kalian siswa kelas 6 yang sudah memasuki masa pubertas mengalami perubahan. Ya, perubahan bentuk tubuh. Ada yang bertambah tinggi, bertambah lebar, ya, mengalami perubahan pola pikir. Yang tadinya pola pikirnya masih anak-anak, sekarang sudah berubah, ya, pola pikirnya lebih bijak dibanding masa anak-anak, ya. Berkeinginan mencoba hal-hal baru, bahkan hal-hal yang mengarah ke yang negatif. Betul tidak? Nah, lewat pembelajaran ini hendaknya membawa kalian semakin mengerti ya untuk selalu berkeinginan mencoba hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Boleh mencoba hal-hal yang baru ya, tapi yang positif, jangan yang negatif ya. Jangan coba-coba narkoba, coba-coba merokok yang akan merusak kehidupan kalian. Merusak, menghancurkan masa depan kalian. Jadi hal yang baru, yang tidak baik, yang akan merusak kehidupan kalian di masa datang, jangan dicoba. Mencoba hal baru yang positif. Ya, setuju ya anak-anak ya, karena kalian adalah harta berharga mama papa. Ya, anak panah yang akan melesat ke seluruh penjuru dunia untuk bermanfaat. Oke? Ya. Ciri-ciri fisik remaja perempuan pada masa pubertas. Masa otot semakin bertambah. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara berubah menjadi lebih nyaring. Keringat semakin banyak. Coba anak-anak perempuan yang sudah mengalami pubertas mengingat-ingat ya, membandingkan sebelum mengalami masa pubertas dengan
memasuki masa pubertas, betul tidak ciri-ciri yang nampak pada kamu, anak perempuan? Ya, yang belum memasuki masa pubertas boleh mengingat, ya, boleh mengoreksi yang terjadi saat ini supaya bisa membandingkan ketika kalian memasuki masa pubertas. Betul gak sih ciri-ciri yang akan tampak pada saya nanti ketika memasuki masa pubertas seperti yang kita pelajari saat ini, ya? Berikutnya, ciri-ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas. Massa otot semakin bertambah. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara berubah menjadi lebih berat. Keringat semakin banyak. Jakun mulai tumbuh dan tampak. Anak-anak tahu jakun? Coba dipegang jakunnya masing-masing kalau tahu. Ya, biasanya tumbuh kumis dan tumbuh jerawat. Nah, ini ciri-ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas. Ada persamaan ciri-ciri fisik laki-laki dengan perempuan dan juga ada perbedaan. Ya, kalian bisa bandingkan sendiri. Ya. Nah, berikutnya, ciri-ciri pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dari ciri-ciri pada masa remaja atau pubertas, akan mulai banyak. Ya, maksudnya ciri-ciri pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang. Dan, ibu salah baca tuh tadi dannya. Ciri-ciri pada masa remaja atau pubertas akan mulai tampak. Ya, pada masa anak-anak laki-laki tentunya belum tumbuh kumis. Tapi pada masa pubertas ada sebagian yang tumbuh kumis, ya, tumbuh jerawat, itu maksudnya ya anak-anak ya. Berikutnya, membandingkan masa anak-anak dengan masa remaja. Masa anak-anak, perkembangan fisiknya terus berkembang, emosi belum stabil, hormon sudah berfungsi dengan baik, organ reproduksi belum aktif berfungsi, ya, belum aktif berfungsi. Sedangkan masa remaja, perkembangan fisiknya sempurna. Emosi sudah matang walau kadang berubah-ubah. Hormon mulai berfungsi, organ reproduksi mulai berfungsi. Ya. Maksudnya organ reproduksi mulai berfungsi di sini Ibu akan jelaskan lebih dalam lagi nanti lewat rangkuman materi secara tertulis atau pada saat tatap muka ya anak-anak ya supaya kalian lebih paham lagi. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan masa remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Ya, ingat loh anak-anak, perbedaan pola pikir kalian, tingkah laku kalian itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Karena itu, ya, pandai-pandailah memilih atau masuk pada lingkungan dan memilih pergaulan supaya kalian tidak terjerumus pada hal negatif yang akan menghancurkan mimpi, cita-cita, masa depan kalian. Ya. Selain perubahan fisik, remaja yang mengalami masa pubertas juga mengalami pencarian jati diri, seperti minat atau hobi tertentu. Ya, yaitu tadi mau coba-coba. Ya, sehubungan dengan minat dan hobinya. Karena itu pilihlah teman-teman yang baik. Ya, karena itu pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Masa pubertas di sini masa salah satunya anak-anak sangat mudah terpengaruh. Ya. Karena itu pilih teman yang baik,
yang dapat saling mendukung dalam hal yang positif. Perubahan pada masa pubertas berupa perubahan fisik, perilaku, dan pola pikir yang dikendalikan oleh hormon tubuh. Perubahan pada masa pubertas berupa perubahan fisik, perilaku, dan pola pikir dikendalikan oleh hormon tubuh. Ya, hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi setiap remaja, setiap kita ya menghasilkan hormon, baik laki-laki maupun perempuan. Jenis hormonnya berbeda. Yang berfungsi mengatur organ tubuh kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, yang mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi pola pikir, pola bertingkah laku, dan sebagainya. Ya. Sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas juga berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi hormon itu mengatur pola pikir, tingkah laku, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas rentan berjerawat, berkeringat lebih banyak, dan mudah mengalami bau tidak sedap. Menjadi lebih aktif dan ingin lebih mengetahui lebih banyak hal. Ya. Nah, perhatikan ini pada saat masa pubertas rentan berjerawat. Coba bayangkan kalau wajahnya berjerawat. Ya, sehat tidak? Tidak sehat. Berkeringat lebih banyak. Nyaman tidak? Tentunya tidak nyaman. Ya, karena dapat menimbulkan bau badan ya, bau tidak sedap. Karena itu, kalian harus menyikapi masa pubertas ini dengan baik ya, supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sekalipun timbul misalnya jerawat, berkeringat lebih banyak, kalian harus dapat mengatasinya ya. Supaya bisa terus beraktivitas ya. Untuk bisa terus beraktivitas, menjaga kesehatan pada masa pubertas bagi remaja menjadi hal yang sangat penting. Di antaranya dengan ini ya, untuk bisa terus beraktivitas, menjaga kesehatan pada masa pubertas yang dialami kalian. Kesehatan perlu dijaga ya, supaya bisa tampil lebih percaya diri. Dengan cara apa? Mandi dan menggosok gigi secara teratur. Banyak ibu temukan anak-anak didik yang ibu didik ketika tatap muka pada saat ibu melakukan pemeriksaan gigi ya, dari hasil pengamatan ibu, giginya itu tidak digosok secara teratur. Giginya tidak sehat. Banyak yang berlubang, menimbulkan napas yang baunya tidak sedap. Jujur ini ibu katakan ya. Pernah ibu temui dan ibu minta anak tersebut untuk menggosok gigi di sekolah. Nah, di halaman tentunya kalian tidak ingin mengalaminya, ya kan? Karena itu tanpa disuruh kalian harus sadar dan melakukan mandi dan menggosok gigi secara teratur. Agar apa? Terhindar dari bau tidak sedap dan terhindar dari sakit gigi. Kalau ada bau tidak sedap yang keluar dari ya mulut kita, tentu orang tidak mau dekat-dekat dengan kita, sehingga kita menjadi tidak percaya diri, kita menjadi minder, ya, sakit gigi, tidak enak. Jadi sebelum sakit dicegah, ya, dicegah. Dengar anak-anak, ya. Yang kedua, menggunakan pakaian berbahan menyerap keringat. Menggunakan pakaian berbahan menyerap keringat, karena di masa pubertas tadi cirinya ya mengeluarkan keringat yang lebih banyak. Jadi cara mengatasinya menggunakan pakaian berbahan menyerap keringat. Dan
Alangkah baiknya sebelum memakai pakaian harus pakai singlet anak laki-laki, ya. Begitu juga anak perempuan, ya. Lapisi dengan tank top, ya, kaos kutang yang untuk anak perempuan kan biasanya tank top, ya. Supaya ketika berkeringat bisa diserap, ya. Jadi tidak menimbulkan bau. Yang ketiga, mengganti pakaian secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Ya, apalagi pakaian dalam harus diganti secara teratur. Setiap kali mandi diganti. Ya, karena kalau tidak diganti itu menyebabkan timbul jamur dan sakit. Menimbulkan penyakit maksud Ibu. Ya, apalagi pakaian dalam. Celana dalam itu harus diganti secara teratur. Jika tidak, nanti menimbulkan timbul jamur. Jamur dapat menyebabkan timbulnya penyakit di organ penting dari tubuh kalian yang sangat membahayakan, ya. Yang keempat, menjaga kebersihan wajah dan rambut dengan mencucinya secara rutin. Jadi wajah tuh harus dicuci bersih saat mandi dengan sabun khusus. Ya, rambut juga dicuci secara rutin. Seminggu 3 kali kah? Jangan sebulan sekali, jangan seminggu sekali. Ya, menimbulkan bau, malu. Kalian harus menjaga kebersihan wajah, rambut dengan mencucinya secara rutin. Yang kelima, dikatakan untuk menjaga kesehatan wajah, sebaiknya remaja perempuan khususnya tidak menggunakan produk kecantikan sembarangan. Ya, apalagi sekarang banyak iklan-iklan yang membuat anak perempuan tertarik, bisa memutihkan, bisa membuat glowing, ya, dengan harga murah. Jangan coba-coba tanpa petunjuk dari dokter atau saran dari orang tua. Ini kalian perlu lakukan. Ya, kalian perlu lakukan demi kesehatan tubuh kamu, tubuh kalian. Jelas anak-anak? Mengerti ya sampai di sini ya? Masih banyak hal-hal pengetahuan yang kalian perlu kuasai di luar apa yang Ibu sampaikan, ya, dengan rajin membaca sumber dari buku sumber yang kalian punya, Platinum, LKS. Jangan malas membaca, ya, karena dengan rajin membaca akan menambah pengetahuan, wawasan, untuk menjaga diri kita, diri kalian, sehubungan dengan pembelajaran muatan IPA tema 6. Ya, rajin baca, rajin kerja latihan soal. Karena dengan rajin kerja latihan soal, menambah pengetahuan juga. Ya anak-anak ya, oke? Ibu berharap penjelasan singkat dari Ibu, kalian bisa terima dengan baik. Jika masih merasa kurang, baca. Oke? Ya, anak-anak ya. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman, ingatan, dan meningkatkan keterampilan kalian, dan juga sebagai post-test, ya, menilai pemahaman kalian akan pengetahuan muatan IPA tema 6 yang baru saja kita sama explore. Kalian mengerjakan soal ini ya, untuk PS Senin. Tapi diselesaikan pada buku tulis PS IPA. Difoto hasil kerjanya, tapi diakhiri dengan kolom nilai ya anak-anak. Biasakan mengakhiri hasil kerja dengan membuat kolom nilai. Perlihatkan pada mama, minta mama atau papa atau kakak atau guru les memeriksa hasil kerja kalian. Adakah yang masih salah? Jika ada yang masih salah, mama, papa, kakak
ibu guru les atau bapak guru les bisa membantu mengarahkannya ya. Pastikan ditanda tangan, setelah memeriksa pastikan ditanda tangan. Karena itu juga menjadi perhatian ibu, apakah mama, papa ada kerjasama yang baik dengan bapak ibu guru di sekolah, ada kerjasama yang baik dengan kamu sebagai anak-anaknya. Oke anak-anak ya. Selain PS ada PR ya. PR untuk di foto dan dikirimkan ke WA ibu pada hari Selasanya jam 7 pagi. Untuk jelasnya nanti ibu akan berikan melalui jadwal kegiatan pembelajaran jarak jauh yang selama ini sudah ibu lakukan untuk kalian. Ya, jelas anak-anak ya? Oke. Sampai di sini penjelasan ibu. Jika ada kehilafan, apa yang ibu sampaikan, ada terselip lidah, salah-salah ucap, ibu mohon maaf, mohon dimaklumi. Dalam kegiatan pembelajaran biasanya seperti itu, ibu sudah berusaha, terselip juga, ya. Oke, anak-anak, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran muatan IPA hari ini. Ya. Selamat belajar dengan tekun dan berlatih dengan teratur. Kelak, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan menjadi bagian kalian semua. Calon orang-orang hebat yang Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya untuk kalian, anak-anak yang taat, disiplin, dan tanggung jawab. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Dah.